Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bu Neneng Dewi NS. Wow, kisah-kisah dari Bu Neneng ya, selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Akhir tragis pelaku pesugihan tulang bayi. Setahun yang lalu, Pak Usep adalah seorang buruh tani biasa dan kerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Bu Cici, istrinya yang saat itu sedang hamil tua, membuat Pak Usep makin bersemangat untuk bekerja. Dia juga tetap teguh menjalankan perintah agamanya dengan selalu sholat tepat waktu dan rajin bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud. Bisa dibayangkan betapa bahagianya kehidupan pasangan muda tersebut waktu itu. Meski mereka berdua hidup dalam kondisi keuangan yang pas-pasan, bahkan serba kekurangan. Tidak ada makanan dan camilan mewah di atas meja makan pasangan suami istri itu. Bahkan beras adalah salah satu barang yang dianggap mahal dan jarang bisa mereka dapatkan akibat penghasilan Pak Usep yang tidak menentu. Sehari-harinya Pak Usep dan Bu Cici lebih sering makan singkong goreng atau ubi rebus sebagai pengganjal perut mereka. Namun, hal itu sama sekali tidak mengurangi kebahagiaan mereka berdua. Keduanya tetap hidup rukun dan tak pernah sekalipun bertengkar. Pak Usep merasa sangat beruntung memiliki istri soleha seperti Bu Cici yang tidak banyak menuntut. Maafkan Bapak ya Bu, Bapak belum bisa membahagiakan Ibu, kata Pak Usep pada Bu Cici yang sedang sibuk di dapur memindahkan daun singkong rebus yang asapnya masih mengepul itu ke atas alas daun pisang. Rebusan daun singkong yang dicampur sedikit garam itu adalah menu sarapan mereka pagi itu. Saking miskinnya, keluarga mereka sampai piring plastik pun mereka tak punya. Rumah mereka yang mirip gubuk itu bahkan masih beralaskan tanah. Hingga tak jarang suka ada hewan kecil yang masuk ke dalam rumah seperti ular, lipan, kalajengking, bahkan tikus. Sehari-harinya Pak Usep dan Bu Cici tidur dengan alas seadanya, hanya beralaskan tumpukan karung dan kardus yang disatukan dan ditumpuk sedemikian rupa. Bapak kenapa sih tiba-tiba ngomongnya kayak gitu? Ibu tetap bahagia kok selama menjalani hidup sama Bapak, saut Bu Cici sambil tersenyum manis. Senyuman sang istrilah yang jadi alasan Pak Usep untuk tetap memegang teguh prinsip yang sudah dipegangnya. Karena ada beberapa orang yang menawarkan Pak Usep untuk menjadi kaya secara instan lewat jalur pesugihan, namun selalu ia tolak. Maaf, bukannya saya tidak ingin menjadi orang kaya, tapi saya hanya ingin menghidupi anak istri dengan cara yang halal dan diberkahi oleh Allah. Itulah alasan yang dikemukakan Pak Usep setiap kali ada tetangga yang mengajaknya melakukan ritual pesugihan. Sayangnya, seorang dukun sesat yang terkenal sakti, bengis, dan berotak mesum diam-diam menyukai Bu Cici. Dukun sakti itu bernama Abah Rukman. Dia yang usianya sudah setengah abad rupanya menyukai Bu Cici yang memang berwajah cantik. Malam itu
Bu Cici yang hanya seorang diri dipaksa oleh Abah Rukman untuk melayani nafsu bejatnya. Bu Cici tentu saja menolak, bahkan mencoba melawan dengan memukul tubuh tinggi besar Abah Rukman dengan gagang sapu, namun usahanya gagal. Tenaga Abah Rukman jauh lebih kuat darinya. Bu Cici hanya bisa menangis sambil berontak dan terus memaki-maki Abah Rukman, bahkan sampai meludahi wajah tua bangka itu saking jijinya. Tapi sebaliknya, Abah Rukman hanya tertawa terkekeh sambil terus mencoba melucuti pakaian yang dikenakan ibu muda yang baru setahun dinikahi Pak Usep itu. Tepat ketika Abah Rukman hendak melucuti pakaian atasnya, Bu Cici langsung menggigit tangan Abah Rukman sekuat tenaga hingga mengucurkan darah. Akibatnya, pegangan tangan kanan Abah Rukman dan tindihan tubuhnya yang sedari tadi menghimpit tubuh Bu Cici dengan ketat pun perlahan menjadi longgar. Abah Rukman refleks melepaskan tangan kanannya yang digigit Bu Cici sampai berdarah hingga Abah Rukman kesakitan. Mau lari kemana atuh Neng Cici? Lebih baik kamu kembali ke atas ranjang. Abah janji akan memberikan kamu kenikmatan melebihi si Usep, suami keremu itu, rayu Abah Rukman seraya mengedip-ngedipkan matanya dengan tatapan nakal ke arah Bu Cici yang berdiri ketakutan. Sementara itu, sepulang dari acara peringatan Maulid Nabi di masjid kampung tetangga, Pak Usep sudah berniat hendak langsung pulang ke rumah. Kebetulan tadi setiap jemaah diberikan nasi kotak yang biasanya berisi makanan lengkap. Ada nasi, tahu tempe, acar, sambal, ayam goreng, dan kerupuk. Pak Usep sudah tak sabar ingin segera membawa nasi kotak tersebut ke rumah untuk dinikmati berdua bersama Bu Cici. Karena dia dan Bu Cici sangat jarang bisa menikmati makanan yang menurut mereka berdua mewah tersebut. Pasti ibu senang sekali aku bawakan nasi kotak ini. Terima kasih Allah. Padahal dari awal kehamilan istri hamba ngidam pengen sekali makan nasi kotak, tapi baru kesampaian sekarang. Gumam Pak Usep dalam hati dengan mata berkaca-kaca karena tak sanggup menutupi rasa sukacita yang menderanya. Sementara itu di rumah Pak Usep, tampak Bu Cici sedang berteriak meminta tolong berharap ada warga yang datang menolong. Ya, Bu Cici sedang ketakutan ketika Abah Rukman sedang berusaha merudah paksa dirinya. Pergi, aku tidak sudi jadi budak nafsu laki-laki bejat seperti kamu. Pergi, bentak Bu Cici sambil menangis dan mencoba membetulkan sebagian pakaiannya yang tersingkap dengan tergesa-gesa. Abah Rukman malah tetap nekat. Nafsu setan sudah menguasai hati dan pikirannya. Laki-laki parubaya yang lebih pantas menjadi orang tua Bu Cici itu dengan beringas menekan tubuh Bu Cici dengan tubuhnya hingga Bu Cici kembali dalam posisi terpojok. Dia memaksa hendak mencium Bu Cici, tapi Bu Cici malah kembali meludahi wajah laki-laki itu. Abah Rukman murka, balas menampar pipi kanan Bu Cici dengan keras. Plak! Kurang ajar kamu Cici, dasar perempuan tidak tahu diri, malah meludahi bokaku. Rasakan ini perempuan sial, teriak Abah Rukman yang tersulut emosinya. Plak! Plak! 2 kali suara tamparan itu cukup keras terdengar hingga Bu Cici meringis kesakitan. Namun, meski merasa kesakitan, Bu Cici tetap menatap penuh kebencian pada laki-laki tua yang ada di hadapannya itu. Dengan punggung tangan, Bu Cici menghapus luka berdarah yang muncul di ujung bibirnya. Air matanya masih terus bergulir membasahi kedua belah pipinya hingga mata indahnya itu terlihat sembab. Pergi! Kali ini dengan sisa kekuatannya, Bu Cici mencoba mendorong tubuh Abah Rukman dengan kedua tangannya, tapi usahanya gagal.
Tak kalah akal, Bu Cici lalu mengangkat kaki kirinya, kemudian menendang selangkangan laki-laki itu hingga Abar Rukman menjerit kesakitan seraya memegangi bagian bawah tubuhnya itu dengan kedua tangan. Tak mau buang kesempatan, Bu Cici dengan tertatih mencoba kabur dari sana. Akan tetapi Abar Rukman yang tidak terima dengan perlakuan Bu Cici menarik paksa rambut Bu Cici yang panjang itu hingga ia berteriak kesakitan lagi. Tubuhnya yang mulai lemah jadi hilang keseimbangan hingga akhirnya jatuh terjerembab. Tangis Bu Cici makin terdengar keras menyayat hati, namun Abar Rukman sama sekali tidak menghiraukan teriakan histeris kesakitan dan tangisan Bu Cici. Dia tidak memiliki rasa kasihan, malah makin kencang menjambak rambut Bu Cici. Kali ini Abar Rukman memakai kedua tangannya untuk menarik paksa rambut panjang wanita yang sudah tak berdaya itu hingga sebagian rambut panjang Bu Cici tercabut dari kulit kepalanya. Sebagian kulit kepalanya menjadi botak dan di beberapa bagian ada cucuran darah akibat kerasnya jambakan tangan Abar Rukman. Beberapa helai rambut yang rontok dan tak sengaja tercabut terlihat berserakan di lantai yang masih beralaskan tanah rumah sederhana itu. Rintihan kesakitan Bu Cici makin menjadi. Sekujur tubuhnya terasa begitu lemah, tak lagi bertenaga. Kedua matanya juga terlihat mulai bengkak dan sembab akibat dari tadi tak henti-hentinya menangis. Bahkan Bu Cici berharap lebih baik Tuhan mencabut nyawanya saja karena dia sudah tak sanggup menahan rasa sakit yang kini menderanya. "Mampus kamu perempuan keparat!" teriak Abar Rukman dengan mata melotot, dan kali ini kedua matanya berubah jadi merah menyala. Tak puas sampai di situ, Abar Rukman yang masih emosi karena sudah 2 kali diludahi oleh Bu Cici, lalu dengan gigi bergemertak tiba-tiba ia menginjak perut wanita yang sudah tidak berdaya itu bergantian dengan kedua kakinya. Bu Cici hanya bisa diam, tak punya lagi tenaga untuk melawan. Bahkan untuk berbicara pun ia sudah tak sanggup membuka mulut saking beruntunnya rasa sakit yang bertubi-tubi ia rasakan. Saat itu hanya air mata yang tak henti-hentinya mengalir, bahkan sepertinya air matanya pun sudah mulai mengering. Tak lama kemudian tiba-tiba saja darah segar secara perlahan merembes dari pangkal paha wanita yang sedang hamil tersebut. "Baikku ya Allah, tolong selamatkan bayiku," ratap Bu Cici dalam hati. Naluri keibuannya seperti tertusuk saat menyadari cairan hangat berwarna merah yang tiba-tiba perlahan keluar dari selangkangannya. Awalnya hanya sedikit, tapi makin lama cairan merah itu semakin banyak, lalu akhirnya menggenang di sekitar bagian bawah tubuh perempuan malang itu. Bu Cici akhirnya keguguran gara-gara perutnya diinjak oleh Abar Rukman. Bu Cici pun benar-benar terkulai lemah, lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Ya, wanita malang itu tewas mengenaskan dengan air mata yang masih berlinang dan dengan noda darah yang mulai mengering menempel di bagian pangkal pahanya. Itulah akibatnya kalau kamu sebagai perempuan sok jual mahal, cuy, sungut Abar Rukman seraya menendang kaki kanan Bu Cici yang terkulai ke bawah. Tubuh Bu Cici yang terbujur kaku dibiarkan begitu saja oleh Abar Rukman. Sementara itu, Pak Usep yang baru pulang dari masjid merasa heran kenapa pintu rumahnya dalam keadaan terbuka, padahal selama ini setahu Pak Usep kalau ia sedang di luar rumah, baik ke musola atau ke kebun untuk bekerja. Bu Cici yang hanya sendirian di rumah pasti akan selalu mengunci pintu rumah. Pada saat itu perasaan Pak Usep langsung tidak enak kalau melihat ada ceceran darah di depan pintu kamarnya. Ia pun langsung memanggil-manggil sang istri. "Bu, Ibu, Bapak pulang, Bu," teriak Pak Usep sambil langsung masuk ke dalam kamar. Hati Pak Usep langsung hancur.
persendian tulangnya seperti hendak bertanggalan satu persatu saat melihat kondisi sang istri tercinta. "Bu, kenapa Bu? Kenapa ibu tega ninggalin bapak?" teriak Pak Usep histeris seraya memeluk tubuh istrinya yang kini sudah kaku. Pak Usep merasa kecewa kepada Tuhan atas cobaan yang teramat berat untuk ia pikul sendirian. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Pak Usep sudah mengapung di dalam sumur di dekat rumahnya. Akhir tragis kehidupan keluarga kecil itu sempat membuat warga mengurut dada. Mereka pun memutuskan untuk mengubur jenazah Pak Usep dan Bu Cici secara berdampingan. Sedangkan bayi Bu Cici yang tewas akibat keguguran, jasadnya disatukan menjadi satu liang lahat dengan Bu Cici. Setahun kemudian, malam itu, di rumah mewah berlantai 3 milik Pak Harja, terlihat Bu Wiwin, sang ibu sedang bersungut-sungut. Perempuan itu sangat menyesalkan pilihan Pak Harja. Ya, Pak Harja ingin mengembalikan tulang bayi yang selama ini menjadi jimat penarik rezeki usaha kontrakan milik mereka. Hampir 6 bulan ini, kontrakan 20 pintu milik Pak Harja selalu penuh terisi, sehingga laki-laki yang masih berstatus lajang tersebut bisa meraup uang banyak. Bu Wiwin pun jadi ikut menikmati hasilnya. Tapi sayang, ketika segelintir warga mulai mencium aksi pesugihan ibu dan anak itu yang memakan tumbal, membuat Pak Harja menjadi ketar-ketir. Kemudian Pak Harja berniat untuk berhenti menjalankannya. Jelas itu adalah keputusan yang sangat bertentangan dengan keinginan Bu Wiwin. Dasar anak gak sayang sama orang tua. Apa dia gak mikir kalau sampai tulang bayinya dikembalikan, nanti dia akan kembali jatuh miskin. Warga akan kembali menghina dia seperti dulu. Tandas Bu Wiwin sambil membanting keras pintu kamarnya. Hari ini adalah hari yang cukup melelahkan untuk Bu Wiwin, karena untuk pertama kalinya dia malah harus bertengkar hebat dengan anak semata wayangnya itu. Sebuah pertengkaran yang hanya diawali perihal tulang bayi pesugihan. Bu Wiwin sudah tidak sabar ingin segera menghempaskan tubuh lelahnya di atas pembaringan. Namun tiba-tiba saat hendak menuju pembaringan, langkah Bu Wiwin refleks berhenti. Tubuh perempuan itu terpaku. Betapa tidak, tepat di dekat pembaringannya berdiri sesosok perempuan yang wajahnya sungguh mengerikan. Ya, dia adalah sosok Bu Cici. Sosok itu menatap penuh amarah kepada Bu Wiwin yang kini tampak menggigil ketakutan. Wajahnya juga pucat, tapi dia tidak bisa beringsut dari tempatnya berdiri. Bu Wiwin hanya bisa memejamkan kedua matanya karena nyalinya tak kuat melihat penampakan makhluk tak kasat mata yang ada di hadapannya. Perlahan, sosok Bu Cici mendekat ke arah Bu Wiwin. Dengan suara serak, sosok itu berkata, "Berani-beraninya kau melarang anakmu untuk mengembalikan tulang bayi milik bayiku? Tidak akan kubiarkan kau hidup lebih lama lagi," ancam sosok Bu Cici dengan kedua mata melotot. Badan Bu Wiwin makin gemetar. Ingin sekali perempuan itu berteriak minta tolong, tapi lidahnya terasa keluh seperti ada sebuah benda berduri menghalangi tenggorokannya. "Kau takut mati, tapi tidak takut untuk mengorbankan orang lain demi harta dan kekuasaan. Sudah sepantasnya kau mati di tanganku, perempuan serakah." Bu Cici mengakhiri ucapannya dengan mengangkat sebelah tangannya ke arah sapu ijuk yang ada di pojok kamar. Tak lama kemudian, hal di luar nalar pun terjadi. Sapu ijuk itu perlahan melayang naik ke atas seperti ada tangan tak terlihat yang menggerakkannya. Lalu hanya dalam satu kali hentakan tangan Bu Cici, sapu ijuk tersebut langsung menghantam dengan telak kepala Bu Wiwin yang masih terus berdiri seperti patung. Terdengar pekik kesakitan tertahan dari mulut perempuan itu ketika kepalanya berkali-kali dihantam keras oleh sapu ijuk yang melayang di atas kepalanya. "Ampun, jangan, sakit!"
Jerit kesakitan terdengar dari bibir Bu Wiwin. Kedua tangannya berusaha melindungi wajah dari pukulan yang bertubi-tubi. Sapu ijuk itu sampai patah menjadi dua seiring dengan mulai mengucurnya darah dari luka di kepala ibu kandung Pak Harja tersebut. Tapi aneh, Bu Wiwin sudah berusaha sekuat tenaga untuk berteriak, tapi suaranya masih tetap tertahan di kerongkongannya. Hanya air mata yang meleleh di kedua pelepah pipinya menggambarkan pedihnya rasa sakit yang ia rasakan. Tak puas sampai di situ, Bu Cici yang sepertinya benar-benar ingin menghabisi nyawa Bu Wiwin kali ini mengarahkan tangannya ke arah sabuk yang terbuat dari kulit domba milik Bu Wiwin yang tergantung di capstock dekat pintu kamar. Ikat pinggang itu tiba-tiba melayang mendekat ke arah tubuh Bu Wiwin. Pukul tubuh perempuan serakah ini sampai dia mati mengenaskan dengan tubuh penuh luka lecutan. Biar dia rasakan akibat keserakahannya akan harta, perintah sosok Bu Cici sambil terus mengekek. Seperti mengerti maksud perintah dari sosok Bu Cici, ikat pinggang itu pun refleks bergerak menuju tubuh Bu Wiwin di beberapa bagian tubuhnya. Jerit tertahan kembali keluar dari bibir perempuan itu. Kini sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka lecutan yang terlihat memanjang dan berwarna merah. Beberapa bagian tubuh Wiwin bahkan tampak terkelupas akibat kerasnya lecutan dari ikat pinggang tersebut, sampai akhirnya dua lecutan terakhir dan yang paling keras mendarat telak di kepala Bu Wiwin sehingga luka di kepalanya makin bertambah parah. Tak sanggup lagi menahan semua rasa sakit yang begitu beruntun menghantam kepala dan sekujur tubuhnya, akhirnya Bu Wiwin pun menyerah. Sudah tak kuasa lagi menahan semuanya, tubuh rampingnya ambruk menghantam lantai kamar yang terbuat dari keramik. Untuk beberapa saat tubuhnya mengejang saat merasakan nyawanya dicabut paksa dari raga kasarnya. Kemudian tubuh Bu Wiwin akhirnya diam tak bergerak. Kedua tangannya juga ikut terkulai dengan posisi terbuka. Ya, perempuan itu akhirnya tewas mengenaskan dengan kondisi yang sangat memilukan. Kedua matanya melotot seperti hendak meloncat keluar, lidahnya terjulur, dan kepala belakangnya yang menghantam lantai kamar kini pecah. Darah mulai menggenang di sekitar kepala Bu Wiwin, menebar aroma amis yang membuat mual. Sebaliknya, sosok Bu Cici terlihat begitu puas karena sudah berhasil menghabisi perempuan parubaya tersebut. Kini, giliran Harja Keparat yang akan aku habisi karena sudah lancang mencuri tulang bayi milikku, kata sosok itu sebelum akhirnya menghilang. Malam kembali hening. Jauh lebih hening dibanding sebelumnya, seakan ikut merasakan kesedihan akibat hilangnya satu nyawa manusia yang direnggut paksa akibat keserakahannya sendiri. Sementara itu, di tempat ritualnya, Abar Rukman sedang duduk dalam posisi bersila, kedua matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca mantra, awalnya pelan, tapi lama-kelamaan semakin cepat, dan diakhiri dengan sebuah teriakan keras dari laki-laki parubaya itu. Tak lama kemudian, kedua matanya terbuka. Wajah dukun spesialis pesugihan itu tampak merah padam menahan luapan amarah. Sungguh lancang. Siapa yang sudah berani mengganggu semediku? Apa memang sudah bosan hidup? Siapapun kamu keluar, biar aku habisi nyawamu sekalian, ancam Abar Rukman dengan tatapan galak memindai sekitar ruang ritualnya. Tidak ada sautan. Akan tetapi, semilir angin tiba-tiba berembus, masuk menembus dinding kamar ritual sang dukun. Disusul kemunculan sosok Bu Cici yang kini berdiri dengan tatapan penuh kebencian pada Abar Rukman. Kehadiran sosok Bu Cici tentu saja mengagetkan Abar Rukman. Arwah perempuan ini, bagaimana dia bisa masuk ke dalam ruang ritualku dan menembus pagar gaib yang kupasang, kata Abar Rukman dalam hatinya. Ya,
Dukun andalan Paharja itu sama sekali tidak menyangka kalau sosok Bu Cici bisa masuk ke dalam ruang ritualnya sekaligus menembus lapisan pagar gaib yang selama ini dipasangnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kau, hanya sepatah kata itulah yang meluncur dari bibir hitam sang dukun. Sepertinya Abar Rukman mulai bisa mengingat siapa sosok itu. Ya, itu adalah perempuan muda yang pernah ia bunuh secara keji, bahkan hingga ia kehilangan bayi dalam kandungannya setahun yang lalu. Sosok Bu Cici hanya menyeringai. Kenapa wajahmu berubah pucat seperti mayat itu, Rukman? Kau kaget? Kenapa aku bisa masuk ke sini? Tanya Bu Cici dengan senyum menyeramkan. Abar Rukman tidak menjawab. Dia hanya diam seribu bahasa sambil mencari kata-kata yang tepat untuk menjawab tanpa harus menjatuhkan harga dirinya. Aura hitam dari sosok ini lumayan menggetarkan tempat ritualku. Sepertinya dia memang memiliki kemampuan melebihi sosok-sosok jin pada umumnya yang bisa dengan mudah aku taklukkan. Aku harus berhati-hati, gumam Abar Rukman dalam hati seraya mengusap dada kirinya yang mendadak terasa sak. Dasar kau dukun biadab. Setahun yang lalu kau bunuh aku dan membuatku kehilangan bayi yang kukandung. Tapi sekarang kau malah menyuruh manusia serakah untuk mencuri tulang bayiku demi pesugihan. Kau memang pantas mati, Rukman. Tanda sosok Cici dengan tatapan ngeri. Laki-laki parubaya itu pun sadar kalau sosok Cici diam-diam sudah melancarkan serangan yang ditujukan langsung ke arah jantungnya. Tapi Abar Rukman juga bukanlah dukun sembarangan. Ia memiliki ilmu kanuragan yang cukup mumpuni untuk menghalau setiap serangan diam-diam namun mematikan yang dilancarkan pihak lawan. Sampai akhirnya Abar Rukman menyadari ada cairan hangat kental berbau amis perlahan mengucur dari dalam lubang hidungnya. Kenapa kau diam saja, Rukman? Apa telingamu sudah tuli? Ledek sosok Bu Cici yang kali ini kembali tertawa mengekeh, memamerkan barisan giginya yang runcing dan berwarna hitam. Ada apa kau kemari, Cici? Tulang bayimu tidak di sini. Sepertinya Abar Rukman sudah bisa menebak maksud kedatangan sosok Bu Cici. Tapi kembali sosok perempuan itu hanya menyeringai. Tebakanmu salah. Aku kesini bukan untuk mencari tulang bayiku yang kau curi. Tandas Bu Cici dengan nada bicara mengejek. Abar Rukman tentu saja terkejut mendengar ucapan sosok itu. Lalu apa maksudmu datang sini? Selidik Abar Rukman. Sikap tubuh laki-laki parubaya yang sudah menjadi dukun pesugihan selama 20 tahun itu mulai terlihat waspada. Bahkan mulutnya diam-diam mendak berkomat kamit membacakan mantra untuk memanggil para jin yang selama ini menjadi kaki tangannya. Sepertinya Abar Rukman merasa kalau sosok yang ada di hadapannya kini punya niat yang kurang baik. Akan tetapi Abar Rukman sudah terlambat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba saja, hanya dalam sekejap mata, muncul dua tangan tak terlihat dari belakang tubuh Abar Rukman. Kedua tangan pucat itu berubah memanjang seperti sebuah karet yang elastis. Lalu satu tangan membekap erat mulut dan satu tangan lagi mencekik leher sang dukun. Akibatnya ia tak lagi bisa meneruskan membaca mantra untuk meminta bantuan kepada para jin anak buahnya. Disusul muncul lagi tangan misterius berikutnya, masih dari arah belakang tubuh Abar Rukman. Kali ini kedua tangan yang memanjang itu membekap tubuh bagian atas Abar Rukman, melilit dada dan punggungnya seperti lilitan ular, sehingga Abar Rukman mulai merasakan dadanya sesak. Akan tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Tak sampai di situ, kali ini tiba-tiba kembali muncul dua tangan tak terlihat yang juga memanjang elastis seperti tadi. Namun munculnya dari arah bawah, tepatnya dari bawah lantai yang dipijak oleh Abar Rukman.
Kedua tangan misterius itu memegangi kedua kaki sang dukun, kemudian membelitnya. Kau terlalu meremehkan aku, Rukman. Apa kau lupa? Dulu kau sudah merenggut semua kebahagiaanku. Kali ini aku pastikan kau akan mati di tanganku. Kembali sosok Bu Cici tertawa mengekeh. Celaka, kalau begini aku bisa mati konyol, keluh Abah Rukman dalam hatinya. Sementara itu di hadapannya, sosok Bu Cici masih terus tertawa mengekeh menertawakan kondisi Abah Rukman yang sudah tak berdaya. Habisi dia. Dukun pesugihan sialan ini harus bertanggung jawab atas kematianku dan bayiku setahun yang lalu. Dia juga yang sudah membuat suamiku depresi hingga bundir. Terdengar perintah dari bibir Bu Cici pada sosok-sosok berbentuk tangan memanjang yang membekap mulut, mencekik leher dan memegangi kedua kaki Abah Rukman. Tak lama kemudian terdengar suara seperti tulang leher yang dipatahkan secara sengaja hanya dalam 2 kali gerakan. Disusul suara sesuatu yang dibanting dengan kasar ke lantai sebanyak 2 kali. Bu Cici menjeringai. Senyumnya makin melebar, lalu sosoknya perlahan menghilang berubah menjadi kabut tipis. Sementara itu, terlihat tubuh Abah Rukman sudah terbujur kaku di lantai kamar ritualnya dengan kondisi mengenaskan. Malam berikutnya, di antara remangnya cahaya rembulan yang samar, terlihat sosok berdiri mematung memandangi sebuah rumah mewah yang berjarak sekitar 50 meter dari tempatnya berdiri. Jelas, sosok itu bukanlah manusia, melainkan makhluk tak kasat mata, sebab kedua kaki kurus melayang tidak menapak tanah. Sosok itu adalah sosok seorang perempuan berambut panjang. Rambut panjangnya terlihat riap-riapan tertiup angin malam. Sosok perempuan tersebut memakai daster bermotif bunga berwarna merah muda yang membalut tubuh kurusnya, saking kurusnya hingga tulang pipinya tampak menonjol. Sepasang matanya cekung ke dalam, menyorotkan pandangan tajam. Aroma wangi khas bunga Kamboja menyeruak dari tubuh sosok perempuan itu. Tak jauh dari tempat sosok perempuan itu berdiri, di sebuah rumah mewah bertingkat 3, sebuah rumah yang paling mencolok dan paling mewah di antara rumah-rumah warga yang lain, tampak seorang laki-laki sedang duduk seorang diri. Segelas kopi pahit tanpa gula, sebungkus rokok kretek dan sepiring uli ketan hitam tampak terhidang di atas meja marmernya. Laki-laki itu perlahan menghisap rokok dalam-dalam, seakan ingin mencoba melepaskan beban berat yang terasa begitu membebani pundaknya. Ya, dia adalah Pak Harja yang belum lama ini hendak diusir oleh warga. Pak Harja terbukti melakukan pesugihan demi mendapat kekayaan dengan mencabut tulang bayi milik mendiang Bu Cici yang sudah wafat setahun yang lalu. Pak Harja hampir saja diamuk massa yang merasa geram karena akibat ulahnya sudah jatuh banyak korban, yaitu beberapa orang warga yang menjadi tumbal pesugihannya. Jangan korbankan nyawa orang tidak berdosa demi memenuhi ambisi Bapak jadi orang kaya. Hentikan perbuatan tercela Anda, Pak Harja. Kalau tidak, kami semua tidak akan segan menghabisi Anda. Kata-kata salah seorang warga yang vokal tempo hari terus terngiang-ngiang di telinga Pak Harja. Kantung mata berwarna hitam terlihat menggantung di bawah kedua mata Pak Harja, menandakan kalau selama beberapa hari ini laki-laki itu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Tetapi tidak, karena kini tidur malam sang juragan sembako tersebut berubah menjadi sebuah mimpi buruk yang selalu menghantui. Setiap malam, Pak Harja selalu dihantui oleh arwah para warga desa yang sudah tewas mengenaskan karena menjadi tumbal pesugihan miliknya. Ya, pesugihan tulang bayi yang disarankan oleh Abah Rukman rupanya menuntut tumbal nyawa manusia yang semuanya menyasar bayi yang berusia di bawah 1 tahun. Sebelumnya, Pak Harja mendata siapa-siapa saja warga yang keluarganya memiliki bayi atau yang belum lama melahirkan.
Paharja kemudian menyuruh Bu Wiwin, sang ibu, untuk memberikan amplop berisi sejumlah uang yang sudah dibacakan mantra-mantra tertentu dan diajarkan oleh Aba Rukman. Bu Wiwin berkilah kalau uang itu adalah sumbangan untuk membantu membeli susu, pampers, dan keperluan bayi lainnya. Namun malamnya, setelah uang dalam amplop itu diterima, saat itulah sang bayi sudah ditandai sebagai calon tumbal. Sebuah guratan panjang berwarna merah seperti sebuah cakaran dari tangan berkuku panjang akan muncul di tubuh mungilnya. Sebelumnya, masih di malam yang sama tepat pukul 12 malam, Paharja akan menggoreskan tulang bayi yang dijadikan sarana pesugihan ke sebuah boneka bayi yang sudah ia persiapkan. Tentu saja, semua itu ia iringi dengan melakukan ritual menggorok seekor bayi kambing hitam yang baru lahir, lalu menada kucuran darahnya ke dalam sebuah mangkuk khusus pemberian Aba Rukman yang terbuat dari bekas batok kelapa. Tak lupa, tangan kirinya mengucurkan darah bayi kambing tersebut ke sekujur tubuh boneka, sedangkan tangan kanannya menggores tubuh boneka tersebut menggunakan tulang bayi. Terakhir, Paharja akan memakan mentah-mentah bayi kambing hitam seakan-akan seperti sedang menikmati sajian makanan yang sangat lezat itu. Itu adalah ritual terakhir sebagai pertanda kepatuhan Paharja pada sang pemberi pesugihan. Usai ritual, tak perlu lama, bayi yang sudah ditandai sebagai tumbal akan meregang nyawa. Berhubung kematian para bayi tersebut terjadi beruntun dalam rentang waktu yang hanya berjarak 2 minggu, warga akhirnya mulai mencurigai Paharja. Ya, Paharja yang awalnya hidup di bawah garis kemiskinan dengan ibunya mendadak kaya raya hanya dalam waktu singkat. Semua itu terkuak saat bayi yang hendak dijadikan tumbal adalah seorang bayi perempuan, anak seorang ustadz. Ustadz Ridwan, ayah sang bayi, meminta istrinya agar tidak memakai uang pemberian Bu Wiwin. Dalam penglihatan mata batin sang ustadz, amplop berwarna merah tersebut tampak bercucur darah yang menetes, menguar bau amis darah segar. Uang dalam amplop tersebut langsung dibakar oleh Ustadz Ridwan setelah sebelumnya dibacakan ayat-ayat ruqyah. Ritual penumbalan bayi yang dilakukan Paharja malam itu pun gagal. Akibatnya, warga pun mengetahui aksinya dan beramai-ramai hendak menghakiminya. Untunglah berhasil dilerai oleh Ustadz Ridwan. Bukannya berhenti, Paharja malah tetap ingin meneruskan aksi pesugihannya tersebut dengan pindah domisili ke desa lain yang jaraknya cukup jauh dari desa tempat tanah kelahirannya. Sayangnya, kegagalan ritual sebelumnya justru membuat sosok Bu Cici, ibu sang bayi yang tulangnya dijadikan sarana pesugihan, malah bangkit dari kubur hendak membalas dendam. Dan hari ini, sang ibu ditemukan tewas sehingga menambah dalam keresahan hati Paharja. Padahal semua kekayaan hanyalah demi membahagiakan sang ibu sebagai pelipur lara atas puluhan tahun penderitaan hidupnya. Tapi kini Bu Wiwin sudah tiada. Paharja merasa kini semuanya menjadi sia-sia. Di luar, hujan masih turun dengan deras. Awalnya, Paharja ragu untuk pergi menemui Aba Rukman untuk meminta perlindungan gaib. Paharja menatap nanar ke arah tangannya yang sedang menggenggam sebuah benda yang tidak biasa. Sebuah benda mirip tulang manusia, tapi ukurannya jauh lebih kecil. Ya, benda itu adalah sebuah tulang bayi. Sebuah benda tak biasa yang ia gali 6 bulan lalu atas perintah Aba Rukman demi memenuhi ambisinya sebagai orang kaya. Sebuah perbuatan yang kini menyisakan penyesalan di dalam dirinya, bahkan membuatnya jadi harus kehilangan sang ibu untuk selama-lamanya. Di luar masih hujan,
Bagaimana aku bisa ke tempat Abah Rukman? Keluh laki-laki itu sambil menatap ke arah jendela kamarnya. Pak Harja tidak menyadari kalau di luar jendela kamar tiba-tiba muncul sesosok makhluk tak kasat mata berwujud seorang perempuan, rambut panjangnya aut-autan. Anehnya, sama sekali tidak terlihat basah meskipun terkena air hujan. Tiba-tiba saja lutut Pak Harja refleks bergetar saat sosok perempuan itu tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya. Tatapannya begitu dingin. Siapa? Siapa kamu? Tanya Pak Harja dengan suara bergetar, mencoba menahan gempuran rasa takut. Aku? Aku adalah pemilik tulang bayi yang sedang kau pegang itu, saut sosok Bu Cici seraya melayang dan kian mendekat ke arah tubuh Pak Harja. Jangan mendekat, kata Pak Harja sambil perlahan memundurkan langkahnya lalu menggenggam erat tulang bayi yang sedang dipegangnya. Kembalikan tulang bayi itu. Itu adalah tulang bayi milik bayiku yang keguguran. Suara sosok Bu Cici mulai meninggi. Kemudian tangan kurusnya terulur ke arah Pak Harja. Hal itu tentu saja semakin membuat Pak Harja menjadi semakin ketakutan. Tidak, aku tidak mau, jawab Pak Harja dengan suara tersendat. Bahkan laki-laki itu hendak melakukan perlawanan dengan tangan kirinya yang langsung menyambar senapan angin yang tersandar di tembok dekat ranjang. Kemudian hanya dalam satu kali gerakan dia melemparkan senapan angin tersebut tepat ke wajah sosok Bu Cici yang kini jaraknya semakin dekat. Aneh, senapan angin itu tidak melukai sosok itu, malah seperti menembus angin. Wajah Pak Harja berubah pucat. Rupanya kau lebih suka pakai cara kasar. Baiklah, akan aku kabulkan, ucap sosok Cici dengan sebuah seringai yang menggigitkan bulu kuduk. Hanya dalam hitungan detik, sosok Bu Cici tiba-tiba sudah berdiri kayang tepat di atas kepala Pak Harja. Kemudian, kedua kaki kurusnya yang masih dipenuhi darah yang telah mengering dan menebar bau busuk tiba-tiba sudah menjejak di atas kepala Pak Harja. Mampus kau manusia serakah, kau sama seperti ibumu, kata sosok itu. Tak lama kemudian, sosok itu membuat gerakan memutar. Seiring kedua kakinya yang ikut memutar dengan posisi mengangkang tepat di atas kedua pundak Pak Harja. Lalu, hanya dalam 2 kali gerakan memutar yang cepat, kedua kaki kurusnya memilin kepala Pak Harja. Pegangan tangan kirinya yang menggenggam tulang bayi pun refleks terlepas. Disusul terdengarnya suara tulang berderak patah sebanyak 2 kali. Pada saat yang bersamaan, suara pekikan kesakitan Pak Harja terdengar begitu memilukan. Lalu melayangnya nyawa Pak Harja diakhiri dengan suara mengorok panjang yang membelah keheningan malam. Dan pemandangan yang sangat mengerikan pun terpampang nyata. Kepala laki-laki itu sudah miring ke sebelah kanan dengan posisi leher yang patah. Sosok Bu Cici masih berdiri tegak dengan ekspresi yang berubah muram sambil menatap tulang bayi yang berserakan di lantai kamar Pak Harja. Sekarang kita bisa berkumpul kembali, nak, ucapnya dengan suara lirih. Tak lama kemudian, sosok Bu Cici pun berubah menjadi kabut tipis sebelum akhirnya menghilang begitu saja di balik tembok kamar. Bu Cici selesai menuntaskan dendamnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Neneng. Waduh, Pak Harja nih ngeri banget ya. Untuk membahagiakan ibunya, padahal dia belum punya keluarga ya. Pesugihan lagi, si bujangan cuma pengen bahagian orang tua, pakai pesugihan bahagian orang tuanya sih baik ya. Tapi caranya nggak bener banget pakai pesugihan. Tapi saya baru dengar loh ada pesugihan tulang bayi ini ya. Dan mengerikan sekali nih caranya karena diambil langsung dari makam. Ngeri banget ya. Ke tulang bayi lagi dan ini complicated banget dari awal bagaimana Bu Cici dan suaminya hidup dalam jurang kemiskinan lalu dianiaya oleh dukun ya kan, dan di sini ternyata dukun udah menganiaya dia, nyuruh Pak Harja buat bongkar makamnya, ngambil
tulang anaknya buat dijadikan ritual pesugihan. Bener-bener parah ini dukunnya nih ya. Dan ya itu semuanya berakhir tragis, dari dukunnya, semuanya ya akhirnya ya. Dari suami istri itu, Bu Cici dan suaminya, dukunnya, Pak Harja, ibunya. Jadi semuanya yang ada dalam kisah ini lewat begitu saja. Luar biasa kisahnya ya, semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan apabila memang ada yang baik dijadikan hiburan saja. Terima kasih kepada Bu Neneng atas kisahnya dan ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, ayo silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.